Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Halo warga himpunan sekalian, kembali lagi kita di podcast of Himatek Pen. Jadi ini ada di episode kedua. Jadi bagi yang belum tahu nih seputar podcast of Himatek Pen itu apa sih? Nah, jadi FUI yaitu podcast of Himatek Pen ini merupakan program kerja dari Departemen Komunikasi dan Informasi atau Kominfo yang berguna untuk menyalurkan komunikasi kepada banyak orang serta menyampaikan informasi ke khalayak umum. Nah, jadi warga himpunan sekalian, kita kembali lagi ke podcast ini untuk membahas mengenai organisasi itu tidak penting. Nah, jadi sebelumnya kita sudah kedatangan tamu spesial tentunya. Nah, mungkin ini dari Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP ULM. Jadi mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Silakan. Iya, baik. Terima kasih sambutan yang hangat dari Pak Tengku lah. Untuk memperkenalkan diri, mungkin saya sedikit memperkenalkan diri, yaitu saya Fatur Rahman dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2019. Di sini saya tahun ini diamanahi sebagai Ketua Umum BEM FKIP ULM periode 2023. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Fatur sebelumnya, Pak. Jadi Bapak Fatur ini adalah Ketua Umum dari Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP ULM periode tahun ini. Jadi kita sama-sama berdiskusi santai aja ya Pak. Jadi pembahasan kita terkait dengan organisasi. Jadi mungkin sebelum kita memulai pembahasannya secara mendalam, mungkin bagi yang warga himpunan sekalian yang atau dari penonton sekalian yang belum tahu seputar organisasi itu seperti apa, mungkin bisa kita dijelaskan oleh Bapak Fatur tentunya selaku Ketua BEM yang sudah merasa memiliki pengalaman yang lebih terkait dengan organisasi seperti itu. Mungkin bisa Bapak menjelaskan terkait dengan mendasar apa itu sih organisasi menurut pandangan Bapak? Silakan. Iya, baik. Terima kasih sekali nih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, organisasi merupakan suatu kumpulan di mana beberapa orang dari latar belakang yang berbeda saling bekerja sama, saling bersinergitas, saling berkolaborasi dalam mencapai tujuan yang semestinya. Namun bisa kita lihat sekarang minat orang berorganisasi sekarang kan ibaratnya sangat kurang sekali. Mungkin sudah ada dikatakan oleh Pak Tengku tadi, apakah organisasi ini penting? Nah, ini yang jadi pertanyaan mungkin di tahun 2023 ini. Ya, betul. Jadi banyak sekali sebagian besar dari mahasiswa sekarang tentunya merasa karena organisasi ini sudah mulai meredup ibaratnya setelah COVID. Jadi mereka tingkat minatnya itu sudah berkurang, ibaratnya dia lebih fokus ke perkuliahan. Jadi mungkin kita bisa bahas mendalam nih terkait dengan organisasi tersebut. Seberapa pentingnya organisasi itu? Karena banyak sebagian kecil yang mengatakan organisasi itu tidak penting. Nah, menurut Bapak itu bagaimana? Iya, baik. Mungkin ini menjadi isu yang paling hangat lah di kawasan ULM, khususnya di lingkungan fakultas kita, FKIP ULM, mengenai organisasi ini. Bahkan ini juga menjadi keresahan saya pribadi, kenapa mahasiswa baru sekarang seakan-akan mengatakan bahwa organisasi itu tidak ada benefitnya ataupun tidak ada pentingnya. Sedangkan menurut saya pribadi, organisasi itu sangat penting di dalam yang namanya membangun proses kita di dalam pembelajaran. Misalnya saja pembelajaran mengenai kita kan sebagai calon guru yang mana dituntut untuk mempunyai public speaking yang bagus. Nah, menurut saya pribadi, organisasi dapat membentuk proses pembelajaran kita dalam public speaking itu. Yang mana apabila kita berorganisasi, kita dituntut untuk yang namanya berani menyatakan pendapat, berani mengungkapkan ide-ide serta juga gagasan, mungkin seperti itu. Sangat disayangkan apabila mahasiswa tidak memanfaatkan momen mereka pada saat di dunia perkuliahan apabila tidak mengikuti yang namanya organisasi. Saya sangat menyayangkan karena organisasi ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kita bisa selain itu juga kita bisa menyelesaikan masalah, problem solving dan lain sebagainya macamnya melalui organisasi. Kita dituntut untuk bersikap dewasa, berpikir kritis dan lain sebagainya macamnya. Oh ya. Nah, jadi pada dasarnya organisasi pada umumnya kita masing-masing sudah memiliki karakternya ya ibaratnya. Keinginan yang kita ingin capai selain public speaking, mungkin SKPI atau
benefit yang memang pada umumnya seringkali kita lihat di pamflet-pamflet atau di mana-mana itu sudah umum ya ibaratnya Pak. Jadi apa yang mendasari Bapak, terutama mungkin kita tahu Bapak sudah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas tentunya. Nah, apa yang menjadi dasar Bapak terkait dengan Bapak itu mau jadi Ketua BEM karena keresahan selain organisasi mungkin seperti apa begitu? Iya, baik. Apa yang mendasari kenapa saya tertarik mungkinlah untuk menjadi ketua BEM? Iya, betul. Nah, tentunya ya tadi didasari oleh yang namanya minat ingin meningkatkan kaderisasi yang ada di FKIP WLM. Mungkin kawan-kawan bisa lihat lah. Nah, nantinya kami pada tanggal 17, 18, 19 nanti kami dari BEM FKIP WLM melalui Departemen Pengembangan dan juga Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa akan melaksanakan kegiatan yang namanya LKMM, yaitu Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa. Yang mana kami di situ nanti ada 3 hari, ada indoor, ada outdoor 2 hari. Indoornya itu kami susupkan materi-materi mengenai public speaking, mengenai kepemimpinan dan organisasi, mengenai personal branding, mengenai bagaimana caranya mengatur waktu, mengenai pentingnya organisasi dan lain sebagainya macamnya. Di situ nantinya kami akan menanamkan yang namanya nilai-nilai yang ada di organisasi. Kita ingin mengingatkan kembali kepada mahasiswa sekarang bahwa organisasi itu penting loh. Organisasi itu sebagai bahan pembelajaran kalian loh. Ibarat kata kuliah ini kita baru namanya tahap pembelajaran. Pada saat kalau di dalam analoginya itu kita masih baru berenang di kolam renang. Belum lagi apabila kita sudah lulus kuliah itu nantinya baru kita menyebur ke dalam lautan, yang mana di dalam organisasi itulah kita belajar kayak apa caranya menyebur ke dalam lautan tersebut. Mungkin seperti itu analoginya. Kita belajar cara menyelesaikan masalah, kita belajar caranya berpikir dewasa, kita belajar caranya untuk mementingkan kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi. Kita belajar caranya menyembatani mahasiswa ke dekanat, kalau untuk BEM fakultas kalau di himpunan menjembatani mahasiswa ke prodi, mungkin seperti itu. Ya betul sih. Jadi banyak pandangan dan spekulasi ibaratnya dengan angkatan 2022 yang terutama mereka masih banyak yang kurang tahu seputar organisasi. Ibaratnya mereka hanya tahu kuliah, cukup kita kuliah aja gitu ibaratnya. Nggak ada benefit tambahan ibaratnya mesti kita capai di apa sih organisasi itu. Nah, jadi menurut Bapak nih terkait dengan kita ibaratnya kalau mau tenggelam ya tenggelam aja sekalian kan ibaratnya. Jadi menurut Bapak nih bagaimana organisasi yang Bapak rasa itu organisasi yang baik, ibaratnya organisasi yang mewadahi dan ibaratnya banyak kekeluargaan di lingkupnya itu. Jadi seperti apa Pak terkait itu? Iya. Nah, ini salah satu pertanyaan yang menarik. Kenapa menarik? Karena salah satu keresahan mahasiswa kita adalah yang saya dengar-dengar isunya itu bahwa ada beberapa organisasi di lingkungan kita yang masih kesenioritasannya masih tinggi. Itu salah satu yang menjadi pemicu angkatan tahun 2022 ini mengatakan bahwa organisasi itu hanya sebagai ladang balas dendam lah ibaratnya. Makanya dari itu kita sebagai Ormawa mungkin juga harus berbenah dalam artian bagaimana caranya kita meningkatkan kapasitas dari Ormawa kita. Salah satunya misalnya ikut PPK Ormawa, kita ibaratnya salah satunya mendukung IKU, indikator kinerja utama universitas kita dengan ikut PPK Ormawa. Setelah itu kita membuat peningkatan SDM di internal organisasi kita. Selanjutnya kita bagaimana caranya menarik minat mahasiswa berorganisasi dengan mengubah mungkin sistem kita yang sebelumnya, yang mana kita sistemnya masih bisa dikatakan tidak relevan lagi dengan sekarang. Mungkin seperti itu. Sistem-sistem yang saya maksud itu adalah misalnya saja seperti bagaimana cara kaderisasi kita di internal kita itu yang kita harus berubah. Jangan sampai kita tetap mempertahankan apa yang sudah ada sebelumnya, namun itu sudah tidak relevan lagi di masa yang sekarang. Mungkin seperti itu. Lanjut, mungkin yang jadi perhatian kita harus juga meningkatkan bagaimana caranya organisasi ini tidak lagi dipandang sebelah mata, dalam artian bukan hanya kita dilihat organisasi ini bahwa kita tidak ada manfaatnya lah, habis itu pulang disambatnya keluar duit terus, mungkin rapat malam ya kan.
mungkin kita harus meningkatkan kualitas dari organisasi kita dengan kita terapkan aja ke anak-anak yang sekarang ini bahwa organisasi itu bukan hanya sekadar rapat keluar uang dan lain sebagainya tapi kita juga memperlihatkan bahwa organisasi ini bisa loh membuat benefit yang banyak pada kalian, misalnya saja relasi, habis itu SKPI jelas, habis itu dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, betul sekali. Karena sebagian besar dari mahasiswa tentunya memandang bahwasanya pentingnya untuk organisasi itu, kita taunya pengeluaran ibaratnya untuk kita berkegiatan katanya nggak ada uang gimana katanya ibaratnya. Jadi kan mereka jadi berpikir bahwasanya ngapain sih ikut organisasi, membuang-buang uang aja ibaratnya. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa sampaikan sedikit pesan sih Pak terkait dengan bagaimana kepada terutama angkatan 2022 yang masih baru saja mengetahui seputar kampus dan juga organisasi-organisasi yang ada di FKIP. Nah, mungkin bisa Bapak sampaikan nih pesan-pesan kepada warga himpunan dan juga penonton terkait dengan pentingnya terkait dengan organisasi dan juga ajakan dari Bapak terkait dengan organisasi itu sangat positif ibaratnya begitu. Mungkin bisa Pak? Iya, nah mungkin pesan-pesan saya untuk angkatan 2022 dan juga nantinya yang bakal masuk mahasiswa kita angkatan 2023, pesan saya jangan sampai kalian menghilangkan yang namanya mahasiswa itu sebagai organisatoris. Organisatoris itu adalah orang yang bisa menyeimbangkan antara kuliahnya dengan organisasi. Jangan sampai kalian menghilangkan jiwa-jiwa seperti itu. Karena kalau kita hilang jiwa-jiwa seperti itu, maka kaderisasi kita akan cepat atau lambat akan luntur, mungkin seperti itu. Dan juga mungkin pesan-pesan nih kepada Ormawa ya kan, mungkin agar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan masing-masing kapasitas Ormawa kita melalui yang namanya peningkatan SDM agar mahasiswa itu kembali tertarik dengan organisasi sehingga tidak lagi memandang bahwa organisasi hanya rapat yang sampai subuh larut malam, organisasi hanya membuang-buang waktu saja, membuang-buang duit saja. Jangan lagi kita membuat stigma-stigma seperti itu. Kita buat stigma-stigma bahwa organisasi itu bisa loh berprestasi, misalnya saja ikut PPK Ormawa, dapat gelar Abdi Daya Ormawa, misalnya mungkin seperti itu. Organisasi itu bisa dapat banyak teman loh, contohnya saja di himpunan mahasiswa Tekpen ya kan, bisa berteman dengan seluruh angkatan, di BEM FKIP ULM bisa berteman dengan seluruh prodi yang ada di FKIP ULM, di UKM bisa juga berteman dengan seluruh prodi, bahkan seperti UKM yang ada di FKIP seperti IMPAS, FKIP Mengajar, dan juga LP Mortajitu, Teatri Masindo, FSI Al-Furqon, itu kan juga ibaratnya mempunyai keahlian di bidang masing-masing yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Jadi saya sangat berharap bahwa kita sama-sama saling bekerja sama, mahasiswanya saling mengingat lagi kita ini mahasiswa bukan lagi siswa, mahasiswa kayak gitu. Jangan sampai hanya kuliah pulang, sangat disayangkan. Kita ibaratnya pada saat kuliah inilah kita dituntut untuk yang namanya selain menjadi mahasiswa yang belajar di bidang akademik juga belajar di bidang yang namanya organisasi, yang mana organisasi ini nantilah yang menjadi tonggak ujung tombak yang nantinya pada saat kita belajar nantinya di dunia yang nyata. Misalnya saja kita menyelesaikan masalah, kita public speaking dan lain sebagainya macamnya, mungkin seperti itu. Oke deh, jadi seperti itu terkait dengan pentingnya organisasi Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas podcast kita pada hari ini. Jadi mungkin izin closing sedikit. Oke, sekian terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini kita bisa berkembang. Jadi Kabinet Merdeka Berkarya, Surung Tarus Sandang Berataan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.